Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta para audiens stay at home yang berbahagia. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan seluruh dunia dan isinya, pengatur dan pemilik kehidupan. Dialah yang telah menurunkan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan dialah yang telah menghendaki terjadinya malam dan siang. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada sang proklamator yang tidak pernah memakai motor, sang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, pahlawan kemanusiaan yang tidak pernah memakan bakwan. Beliaulah Rasul pemimpin umat yang menyirna segala bentuk kemaksiatan, mengorbit cahaya selamat dan pemberi syafaat kepada umat pada hari kiamat kelak. Beliaulah Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya muliakan, berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit tausiah yang berjudul Peran Pemuda Islam sebagai Guardian of Value. Pemuda merupakan pilar kebangkitan umat, rahasia kebangkitan dalam setiap kekuatan, panji dalam setiap pemikiran. Pemuda itu identik dengan air. Jika di suatu kawasan tersebut ada mata air, maka disitulah kehidupan akan tumbuh. Bakkah atau kota yang biasa kita kenal dengan sebutan Makkah dahulunya merupakan tanah yang tandus, tidak ada penghidupan sama sekali. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka memancarlah sumber mata air Zam-Zam di sana, dan barulah kehidupan dimulai sampai saat ini. Peradaban dimulai dengan air, karena air merupakan kebutuhan primer bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita bisa tidak berganti pakaian selama 2 hari, 3 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan penuh. Namun kita tidak bisa hidup tanpa meminum air walau 1 hari. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan syariat yang begitu besar kepada para pemuda, karena kedudukan para pemuda itu sama seperti air. Jika pemuda itu benar, maka peradaban akan dimulai. Namun jika pemuda itu salah, maka peradaban akan mati. Makanya orang-orang kafir jika ingin merusak agama Islam, mereka tidak langsung memerangi kita dengan fisik, tetapi yang pertama kali mereka lakukan adalah dengan cara merusak para pemudanya. Karena mereka tahu jika Islam diisi dengan para anak muda yang taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya, maka peradaban Islam akan tegak dan akan datang kemenangan atas umat Islam. Orang-orang kafir mempengaruhi kita melalui pola pikiran kita, melalui video-video anfaedah yang beredar di sosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok. Semua program, semua konten, semuanya mengarah kepada para pemuda. Seperti misalnya di YouTube, kita diajari bagaimana cara melakukan homo. Ada konten tentang pacaran, bahkan rata-rata video-video yang viral akhir-akhir ini semuanya bermuatan pornografi. Anak muda zaman sekarang ambil kendaraan, jalan berdua-duaan, dan mencari tempat yang aman. Betul atau tidak? Betul. Naudzubillahi min dzalik. Biasanya anak muda jika sudah beranjak dari remaja menuju dewasa, eksistensinya mereka yaitu ingin tampil, ingin dilihat, ingin diketahui oleh masyarakat luar apa bakatnya. Ada yang ingin tampil dengan cara yang benar, tapi tidak sedikit dari mereka ingin tampil dengan cara yang salah. Seringkali kita jumpai di sosial media para akhwat, para muslimah dengan bangganya memamerkan aurat mereka tanpa ada rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian sangat minim hingga menampilkan lekuk tubuh mereka, lalu berjoget ria hanya karena ingin mendapatkan pujian cantik, jagongan dance, body goals, dan lain-lain. Padahal pada hakikatnya mereka sendiri telah merusak nilai mereka sebagai seorang wanita muslimah yang berharga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyal ula wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyal ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hendaklah kalian berdiam diri di rumah kalian dan janganlah sekali-kali berhias atau bertingkah laku seperti perbuatan orang jahiliyah zaman dahulu. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, ada satu pemuda. Pemuda ini berbeda dari kebanyakan pemuda lainnya. Pemuda ini, kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, merupakan pemuda yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, kelak pada hari kiamat, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Saat itu matahari begitu dekat, saking dekatnya keringat manusia pada saat itu hampir menyamai tinggi tubuh mereka. Suasananya sangat menegangkan dan sangat tidak karuan. Mereka pergi ke sana kemari untuk meminta syafaat agar cepat-cepat dihisab karena saking tidak kuatnya menahan panas matahari yang begitu menyengat. Akan tetapi ada 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah saat orang lain mengalami kesulitan. Siapakah di antara mereka? Rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Seorang anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Sekarang merupakan zaman fitnah, zaman syahwat, zaman pacaran, zaman zina, zaman bebas bersosial media. Akan tetapi dia mampu menahan dirinya, dia mampu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya tidak sukai. Dia sangat mencintai Al-Quran, dia sangat mencintai masjid, dia selalu merindukan sholat berjamaah di masjid dan ketika dia sholat pasti berada di shaf yang pertama. Dia selalu merindukan tadarus berjamaah di masjid, dia selalu merindukan menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid. Inilah pemuda yang berharga bagi Islam. Orang lain sibuk dengan dunianya, tapi pemuda ini sibuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiang negara adalah para pemuda dan pemudinya, karena nasib suatu bangsa ada di tangan generasi saat ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Syubbarul yaum rijalul ghaib, rijalul yaum aimadul ghaib. Dan perkataan ini diamini oleh seorang filsuf Arab. Dia menyebutkan, the youth of today are the leader of tomorrow. Are you ready to be the Islamic as guardian of value, the future of Islam in our shoulders? Pemuda itu banyak berperan, bukan banyak baperan. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk maafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.